Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Rumapia dengan NIM 2304020023 dari program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang audit perbankan syariah untuk memenuhi salah satu tugas, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Andi Nurrahman Ghaffar SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah auditing perbankan syariah. Pertama-tama saya akan membahas mengenai auditing, auditor, dan auditi. Auditing adalah proses pemeriksaan operasional atau laporan keuangan suatu perusahaan. Auditor adalah orang yang melakukan pemeriksaan tersebut, sedangkan auditi adalah pihak yang akan diperiksa. Ada perbedaan antara auditor internal dan auditor eksternal. Auditor internal berasal dari dalam perusahaan yang diperiksa, sedangkan auditor eksternal berasal dari pihak dari luar perusahaan seperti kantor akuntan publik atau KAP. Auditing sangat penting, yang berarti auditor harus bersifat netral. Selanjutnya saya akan menjelaskan auditing syariah. Auditing syariah adalah proses pemeriksaan untuk memastikan apakah suatu produk atau operasional sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Lembaga yang berperan dalam auditing syariah adalah Dewan Syariah Nasional atau DSN, yang berwenang membuat aturan dan fatwa terkait perbankan syariah. Dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa tersebut apakah sudah dilaksanakan. Latar belakang dari adanya audit syariah bisa dibagi menjadi dua alasan. Yang pertama itu untuk membantu para stakeholder atau pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Yang kedua, untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan syariah. Konsep audit syariah berasal dari kata Latin yaitu audire, yang berarti mendengar atau memeriksa. Audit syariah bertujuan untuk mengawasi, mengontrol, dan melaporkan apakah sebuah entitas keuangan sudah sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Contohnya, bagian yang berperan dalam lembaga keuangan syariah adalah back office, teller, dan customer service. Back office tidak berinteraksi langsung dengan nasabah, tetapi menangani operasional sistem keuangan. Teller bertugas melayani transaksi seperti penarikan dan penyetoran tunai. Sedangkan customer service melayani nasabah dalam hal pembukaan rekening baru dan administrasi lainnya. Audit konvensional dan audit syariah juga memiliki ruang lingkup yang berbeda. Audit konvensional terbagi menjadi dua aspek, aktivitas ekonomi dan laporan keuangan yang sesuai dengan hukum dan standar nasional. Sedangkan dalam audit syariah, aktivitas ekonomi dan laporan keuangan harus sesuai dengan hukum dan prinsip Islam. Auditor pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengaudit lembaga-lembaga pemerintahan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, yang bertugas membantu pengambilan keputusan dengan mengevaluasi apakah entitas pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan benar sesuai dengan undang-undang dan regulasi. Itulah penjelasan singkat saya mengenai materi auditing perbankan syariah dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.